Ala Novel, assalamualaikum. Alhamdulillah. Silakan Mbak Vena Atala. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, semua ujian itu tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Saya ingin menyampaikan di sini, bukan saya mengajari ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu semua pasti terus belajar agama Islam dengan baik. Saya pun sampai detik ini Ustadz terus belajar apa yang namanya keikhlasan. Bagaimana kita menghadapi kehidupan dengan tidak selalu komplain kepada Allah. Dan ternyata satu-satunya itu yang membuat saya hari ini bisa tenang, bersyukur. Allah kasih saya 3 orang anak, Mas Ferel, Atala di sebelah saya, dan Fania. Itu harta yang paling berharga buat saya. Yang namanya ujian hidup kemarin, saya gagal menikah 2 kali, itu gak pernah membuat saya putus asa, Ustadz. Justru membuat saya, kalau saya gak dikasih ujian, saya mungkin belum tentu akan berhijab. Belum tentu saya bisa sholat subuh, kadang-kadang mungkin dulu saya suka, males gitu ya. Tapi dengan adanya ujian saya berasa banget, kepentingan saya sama Allah tuh besar sekali sekarang. Karena gak mungkin saya bisa melalui semua ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Jadi saya ingin mengatakan kepada Pak Ustadz, mungkin saya ingin menanyakan bagaimana menjadi seorang ibu yang solehah di mata anak-anaknya. Saya banyak kekurangan ibu, sebagai istri, sebagai individu. Maka dari itu Allah kasih saya ujian supaya saya bermuhasabah diri. Supaya saya bisa mengevaluasi diri saya. Kalau gak ujiannya berat-berat banget ibu, pasti kita gak sadar-sadar. Belum tentu kalau saya gak dikasih ujian kemarin Pak Ustadz, ada KDRT, ada drama perceraian. Belum tentu sekarang saya bisa menghadapi segala persoalan itu dengan tersenyum. Pasti saya akan jatuh sejatuh-jatuhnya, akan fragile, akan ringkih. Tapi justru Allah itu banyak memberikan saya kekuatan dengan lihat anak kamu sekarang. Lihat Mas Ferel, anak broken home, tapi dia terus bisa menunjukkan bahwa dia mampu. Diikuti sama Mas Atala sekarang. Dia tetap berusaha mandiri, apalagi banyak kekurangan saya mungkin dengan perkawinan saya yang kedua mungkin membuat mereka harusnya malu. Tapi mereka 2 anak laki-laki ini yang selalu menjadi garda terdepan. Alhamdulillah setiap hari hanya bersyukur aja sih Pak Ustadz. Ngelihat Mas Ferel, Atala, semuanya gak ada satupun yang menyalahkan saya dengan segala keputusan-keputusan salah saya. Tapi mereka adalah anak-anak baik. Jadi saya di sini ibu-ibu kalau punya anak, kita memang harus kadang-kadang gak boleh terlalu, ini loh mamahmu, mamah tuh gak ada salah. Kadang-kadang kita harus mau mengakui kesalahan kita sebagai seorang ibu. Jadi semakin kita mau merendahkan diri, ya mama salah nak, kita gimana ke depannya. Nah semakin anak akan lebih dekat. Dan itu bukan saya banget dulu Pak Ustadz. Tapi cara Allah menyadarkan saya untuk lebih merendah kepada siapapun adalah dengan peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam hidup saya. Sebelum Ahilman menjawab pertanyaan dari Mbak Vena, sedikit mungkin saya ingin ke Mas Atala sedikit. Mas Atala tentu menyaksikan bagaimana beratnya hidup yang Mama Vena lalui. Waktu itu apa yang bisa Mas Atala hadirkan untuk Mama Vena agar bisa tetap kuat dan tegar melewati semua? Sebelumnya emang Mama Vena ini tuh sebenarnya orangnya kesepian ya Pak Ustadz ya. Enggak, maksudnya kan kalau di rumah kayak iya kebanyakan tuh sama Fania aja gitu. Jadi yang sebagai anak ya Pak Ustadz ya, yang aku bisa melakukan ya paling meluangkan waktu
gitu, meluangkan waktu, terus nemenin mama aja gitu loh. Soalnya kebahagiaan ibu kan ya pasti ingin meluangkan waktu sama anak-anaknya gitu. Walaupun aku udah lumayan tua ya Pak Ustadz ya, umurnya sekarang udah 27 tahun ini, tapi aku sebisa mungkin ingin meluangkan waktu buat mama. Karena sebagaimana mama meluangkan waktu aku masih kecil, jadi sebaliknya aku rasa ya itu hal yang aku bisa lakuin sih. Kalau boleh tahu, apa yang sangat diingat oleh Atala dari sosok Mama Vena untuk hidup Atala? Jadi sosok Mama Vena itu ibu yang sangat perfeksionis ya. Sangat perfeksionis gitu. Mungkin waktu kecil aku sering banget mengeluh kalau dikasih banyak les ya kan sama mama. Suruh les piano, suruh les matematika, ikro. Tapi itu semua rasa kepedulian Mama Vena aku rasa untuk ngebentuk anak-anaknya menjadi orang yang sukses ke depannya gitu. Dan juga mungkin ini kejadian yang aku nggak ingat secara memori, tapi Mama Vena pernah bercerita kalau saat mengandung aku ya mah, 6 bulan Mama Vena pernah kecelakaan jatuh dari tangga gitu. Dan itu langsung tangan mama patah karena pengen melindungi perutnya yang saat mengandung aku. Jadi ya itu jasa yang mungkin sampai kapanpun aku gak bisa kasih ke mama. Makanya aku bersyukur banget sih. Ustadz izin ya, Ya, boleh. ikut bertanya karena saya juga sebagai seorang ibu yang memiliki 3 orang anak juga, punya anak laki-laki 1 yang masih kecil, tapi aku melihat Mbak Vena ini Masya Allah bisa dikatakan sebagai perempuan dan ibu yang berhasil mendidik 2 anak laki-laki ini yang sudah terlihat hasilnya sekarang ya Mbak Vena. Ada gak di hati kecilnya Mbak Vena sedikit ada ketakutan ketika anak-anaknya nanti mungkin melakukan sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan, sehingga amit-amit jangan sampai ya Mbak ya nanti pernikahannya gagal juga seperti kita. Itu kayak gimana Mbak? Jujur ya ibu-ibu, sekarang pekerjaan saya paling utama adalah berdoa. Minta sama Allah apa yang menjadi ketakutan aku sebagai ibu. Aku minta petunjuk sama Allah. Aku minta Allah yang jaga. Karena kita gak akan sanggup Mesya. Apalagi di usia Mas Feral 30 tahun, Mas Atala 27 tahun. Gak akan sanggup kita menjaga anak laki-laki yang udah dewasa. Punya pemikiran sendiri, punya prioritas sendiri. Jadi aku sekarang konsepnya Mesya, jadi ibu pertama gak boleh kepo. Gak boleh cerewet ya ibu-ibu, kayak kenapa Mas Feral, mama kangen banget kamu harus begini. Udah gak bisa begitu. Tapi hanya ya Allah saya kangen banget. Saya kangen sama Mas Feral. Pertemukan saya ya Allah. Qadarullah besok mama aku ada waktu. Jadi caranya begitu. Karena aku hanya bisa seperti itu. Karena beda zaman, bener gak ibu-ibu? Kalau zaman saya, ibu saya masih bilang, Vena datang sekarang jam segini mama gak mau tahu. Tapi zaman sekarang gak bisa begitu, bener gak ibu-ibu? Kita harus mengerti selayaknya kita temennya dia. Tapi itu benar, zaman saya kolonial sama Mas Feral sama ini, yang ada marah sih enggak bu, kabur, enggak ada orang ya. Tato hilang aja, jadi enggak efektif Mesya. Jadi yang saya lakukan, saya udah cukup membesarkan mereka, yang golden moment itu kan 0 sampai 12 tahun. Untung waktu saya bercerai yang pertama, alhamdulillah Mas Feral 16 tahun. Mas Atala 13 tahun, itu pun saya pernah ada momentum, kehilangan momentum sama mereka. Tapi itu pun saya tidak mempersalahkan siapapun. Saya hanya bermuhasabah diri karena saya terlalu memuliakan makhluk. Mbak Vena, tapi sudah siap kalau Mas Feral dan Mas Atala menuju jenjang pernikahan? Sudah ada jodohnya belum sih mereka sebenarnya kalau boleh tahu dari mamanya? Atau kriterianya Iya. Mbak Vena sebagai calon ibu mertua biar Atala dengar secara langsung.
Jadi alhamdulillah Ustadz, Mesya dan ibu-ibu, doa aku sekali lagi termasuk meminta jodoh yang terbaik buat Mas Feral dulu. Bener ya? Karena yang usianya udah lebih pantas, 30 tahun, pekerjaannya alhamdulillah udah ada, rumah udah ada. Jadi aku doa, ya Allah kasih anakku yang laki-laki ini jodoh yang solehah. Yang benar-benar membuat Mas Feral, Mas Atala hijrah di jalan Allah, istiqomah di jalan Allah. Yang membuat Feral jauh lebih dekat dengan hambamu ini, dengan ibunya. Nah itu yang Allah akan atur, siapa orangnya, dari latar belakang apa. Yang penting kita menjadi keluarga yang lebih solid. Karena saya pernah merasakan ibu jauh dari anak itu, ya Allah Bu. Luar biasa. Nah mungkin kalau masalah jodoh mungkin ada di sini bisa nggak Pak Ustadz aku nemuin jodoh aku di sini? Oh bisa dong. Mungkin, ya. Nggak, bercanda. Kalau soal kejenjang pernikahan nih Pak Ustadz, aku tuh nggak mau ngelangkahin kakakku gitu. Jadi kalau bisa kakakku duluan, terus baru aku menyusul gitu. Kalau bisa di hari yang sama juga lebih baik Pak Ustadz. Jujur aku udah ada ini pasangan sih Pak Ustadz. Tapi aku juga pengen nanya nih ke Pak Ustadz ya kan. Aku mau tanya balik boleh gak nih? Ya kan aku kan pacaran ya Pak Ustadz ya. Boleh gak sih Pak Ustadz kayak kita pacaran lama-lama gitu sebenarnya? Apakah apa ya maksudnya walaupun kita pacarannya ada batasan tapi masih ada dosa yang tanpa kita sadarin gak sih Pak Ustadz? Ini seputar pertanyaan aku aja sih kayak gitu. Baik. Masya Allah, mungkin terakhir sebelum Ustadz jawab pertanyaan dua ini. Kira-kira Atala ingin menyampaikan apa sama mama? Mungkin ada isi hati yang ingin diungkapkan sama mama. Mungkin mau bilang makasih atau minta maaf atau apa. Buat Mama Vena mungkin gak ada kata-kata yang cukup buat aku berterima kasih ke perjuangan Mama selama ini. Tapi satu hal yang Mama harus tahu kalau aku, Mas Feral selalu sayang sama Mama. Walaupun kita jarang ketemu atau jarak kita mungkin jauh ke depannya, tapi Mama selalu di hati aku sama Mas Feral. Aku sayang sama Mama. Orangnya udah di sini, mungkin ke Mas Feral kali ya. Yang mungkin agak jarang ketemu, ya namanya juga mama-mama bener gak? Kadang yang gak bisa ditahan tuh kangen gitu. Ya buat Mas Feral, anak mama yang nomor satu, yang paling mama banggain selain Mas Atala dan Fania. Pesan mama cuma satu, nak. Allah kasih kamu banyak banget kemudahan. Jadilah anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Pencapaian terakhir adalah bukan kekayaan, bukan jabatan. Pencapaian terakhir adalah masuk surganya Allah. Melalui pekerjaan DPR RI, Mama mengharapkan Mas Feral bisa banyak sekali menolong orang di luar sana. Lebih memuliakan orang tuamu. Dan Mama yakin nanti Feral ketemu jodoh yang benar-benar membuat Feral bahagia lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. I love you Mas Feral. Masya Allah. Bunda. Mbak Vena, Mas Atala, terima kasih sudah hadir di kajian hati. Kisah dan cerita hidup Mbak Vena itu memberikan banyak ruang kepada kita untuk meyakini bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat perjuangannya, maka makin besar pahala yang Allah siapkan untuknya. Wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum,
Allah segerakan ujian kepada hamba itu. Faman rodiya falahur ridho, waman sahito falahus suhtu. Siapa yang ridho, maka Allah ridho kepadanya. Tapi siapa yang marah dengan ketentuan Allah, maka Allah pun marah kepadanya. Mbak Vena sudah di titik beliau memahami setiap ujian yang pernah ada sebagai love language-nya Allah, sebagai pesan cintanya Allah kepada beliau. Tentu tidak mudah. Dan jika hari ini Allah hadirkan suksesnya secara dunia pada putra putri beliau, itu adalah bukti jawaban dari rasa sakit yang pernah Mbak Vena rasakan. Mas Feral tumbuh jadi anak laki-laki yang hebat, seorang anggota dewan. Mas Atala begitu dewasa dengan semua yang terjadi. Fania tumbuh jadi anak perempuan yang soleha, yang cerdas, yang kreatif, yang pintar. Boleh jadi ini adalah jawaban dari doa-doa yang sering Mbak Vena lantunkan. Maka mohon maaf ya, untuk siapapun yang pernah tersakiti, untuk siapapun yang pernah terzolimi, ingat, doa yang diijabah itu salah satunya adalah doa yang pernah tersakiti. Dan saat kita sakit, disitulah doa yang kita langitkan tidak akan pernah kembali dengan kehampaan. Apalagi doa seorang ibu. Ibu itu berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat, yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Mas Atala, tentu untuk melanjutkan dalam jenjang pernikahan butuh waktu, butuh proses. Ahilman termasuk orang yang tidak sepakat kalau terlalu buru-buru menyegerakan sesuatu yang belum ada kejelasan di dalamnya. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik. Pernikahan itu tentang keberkahan yang perlu dipersiapkan segala bentuk persiapannya. Maka izin, dalam Islam kita mengenal namanya ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal apa kesukaan pasangan kita, saling mengenal apa yang tidak disukai oleh calon pasangan kita, saling mengenal siapa keluarga calon pasangan kita. Ingat, menikah bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi lebih dari itu, menikah menyatukan dua keluarga untuk saling mengerti dan saling memahami. Maka pesan saya, Mas Atala, kalau ada calon, pertama kenalkan dulu kepada Mama Vena. Ini kunci. Kalau Mama Venanya oke, lanjut. Tapi kalau Mama Venanya kelihatannya agak-agak berat, mungkin perlu diperhatikan. Karena intuisi seorang ibu tuh kadang lebih tajam daripada intuisinya seorang anak. Kadang kita ngelihat seseorang tuh dari casing ya. Padahal casing bisa difilter, casing bisa dipoles. Cinta karena paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor ya. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena jabatan ada pensiunnya. Tapi cintalah karena Allah. Itulah jawaban terbaik. Maka cari dia yang bisa membuatmu lebih dekat sama Allah. Cari dia yang bisa membuatmu lebih yakin membersamai hidupmu di jalan Allah. Salam buat Mas Feral, salam buat Fania juga. Semoga Allah jaga kalian berdua dalam kebaikan terus. Mbak Vena juga sehat-sehat. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah dari semua yang terjadi. Dan Mas Atala bisa ketemu dengan jodoh yang soleha, amin. Yang cantik luar dalamnya, hatinya, amin. Fisiknya dan semua. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya untungnya mama tuh pribadi yang mandiri ya. Maksudnya walaupun mama udah lumayan lansia, maksudnya berumur. Mama tuh udah berumur tapi mama tuh punya prinsip nggak mau ngerepotin anak-anaknya. Iya. Tapi walaupun beliau ini mandiri, tapi kan sebagai anak pasti ada kepikiran ya. Kepikiran kayak kalau misalkan aku nggak sempat jalan bareng dalam seminggu, aku mikirnya kayak mama marah nggak ya nanti, atau misalkan bukan ya marah itu sih ngulangin waktunya. Mama ya. Sedih nggak ya kalau sendirian? Marah. Kalau marah sih
Percuma dimarahin juga dia cuek, jadi percuma lah ya. Jadi mendingan pakai bahasa doa aja sama bahasa kalbu, tahu-tahu sendiri aja. Hidup itu kan memang seperti roda yang berputar. Artinya aku sudah alhamdulillah merasa puas ya sebagai ibu. Karena dari kecil mereka aku susuin, aku urusin, aku anterin sekolah. Sampai aku selalu setiap kali ganti profesi ya 10 tahun sekali. Karena lebih baik sama anak ketimbang kita menjadi ibu yang obses dengan karir. Jadi aku adalah ibu yang sangat, pokoknya anak itu jangan sampai nggak keurus. Jadi perfeksionis lah. Kalau aku seneng banget acara kajian hati, karena sebetulnya di acara ini ya Ustadz Hilman juga sama host-hostnya ya itu benar-benar sebetulnya membuat ini bunda-bunda yang punya keresahan hati bisa punya jalurnya gitu. Jadi tapi benar ya katanya Ustadz kita harus curhat sama orang yang tepat.